Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Leona Alvanotundara Setiawan, NPM 234.055, Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 2 dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan membahas artikel saya yang berjudul Evaluasi Aplikasi Solo Destination menggunakan metode ServQual untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, sebelum saya membahas artikel saya akan menjelaskan secara singkat apa itu aplikasi Solo Destination. Jadi, aplikasi Solo Destination adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan pariwisata dan pelayanan publik di Kota Solo. Aplikasi ini berfungsi sebagai peta digital yang memuat informasi tentang tempat wisata, kuliner, hotel, dan fasilitas umum di Kota Solo. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang Kota Solo sebelum melakukan kunjungan dan meningkatkan branding Kota Solo sebagai daerah wisata budaya. Nah, saya sudah mengklasifikasikan kekurangan aplikasi Solo Destination ke dalam dimensi-dimensi metode ServQual yang saya gunakan. Jadi, metode ServQual atau Service Quality adalah metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dan atribut masing-masing dimensi. Nah, di dalam metode ServQual ada 5 dimensi. Yang pertama ada tangibles atau bukti fisik, yang kedua ada reliability atau keandalan, yang ketiga ada responsiveness atau daya tanggap, yang keempat ada assurance atau jaminan, yang kelima ada empathy atau empati. Kekurangan aplikasi Solo Destination yang dapat diklasifikasikan adalah yang pertama tangibles atau bukti fisik. Tampilan dari aplikasi ini simple tapi menarik. Namun, hasil survei menemukan kekurangan aplikasi, antara lain, aplikasi ini hanya mencantumkan satu foto atau gambar di deskripsinya dengan kualitas foto atau gambar yang menurut saya kurang baik. Selain itu, foto atau gambar tersebut tidak dapat di-zoom. Aplikasi ini juga belum ada fitur untuk menambahkan gambar atau video di ulasan, sehingga aplikasi ini perlu menambahkan lebih banyak foto atau video yang bisa ditambahkan untuk menarik minat wisatawan. Meningkatkan kembali kualitas gambar atau foto dikarenakan foto atau gambar ini sangat penting sebagai upaya mempromosikan tempat wisata, kuliner, dan budaya di Kota Solo. Aplikasi ini juga perlu perbaikan untuk stretching image, dan sebagai rekomendasi, aplikasi ini perlu menambahkan fitur agar pengguna dapat menambahkan atau mengunggah foto atau video di kolom ulasan. Yang kedua adalah dimensi reliability atau keandalan. Informasi yang dipaparkan atau disajikan akurat dan cukup lengkap, seperti deskripsi tempat yang terdapat pada fitur wisata, kuliner, agen wisata, dan lain-lain. Aplikasi ini juga sudah terhubung dengan Maps yang memudahkan pengguna. Namun, hasil survei menemukan kekurangan aplikasi ini diantaranya ketidakstabilan aplikasi. Pengguna mengeluhkan aplikasi yang sering sekali crash atau bug ketika digunakan atau koneksi yang terputus padahal jaringan stabil. Selain itu, beberapa tempat yang dikunjungi atau didatangi sudah tutup atau sudah tidak beroperasi lagi. Contohnya tambal ban atau SPBU yang sudah tutup lama atau sudah pindah tempat, namun di aplikasi tidak ada informasi yang mengatakan bahwa tempat tersebut sudah berhenti beroperasi. Selain itu, aplikasi ini belum ada fitur yang dapat memberitahu status tempat sedang ramai atau tidak. Sebagai solusinya, aplikasi ini perlu memperbaiki stabilitas aplikasi dan respon aplikasi terhadap permintaan pengguna, memperbaiki refresh real time dan loading yang lama. Selain itu, informasi yang disajikan perlu lebih lengkap dan memastikan terhubung baik dengan pihak yang berkaitan dengan tempat tersebut, sehingga pengguna dapat mengetahui informasi yang telah diperbarui dari pihak yang berkaitan dengan tempat yang dituju lewat aplikasi, atau dapat juga dicantumkan nomor telepon aktif pihak yang bersangkutan dengan tempat tersebut. Selain itu, sebagai rekomendasi, aplikasi ini dapat menambahkan fitur-fitur baru seperti informasi cuaca atau prediksi cuaca, dan informasi atau status keramaian tempat yang memungkinkan pengguna mengetahui apakah tempat sedang ramai atau tidak. Yang ketiga adalah dimensi responsiveness atau daya tanggap.
Adanya fitur chatbot merupakan langkah yang baik untuk membantu pengguna dengan cepat. Adanya fitur aduan masyarakat memungkinkan pengguna untuk melaporkan, memberi kritik, dan saran serta aspirasi dari masyarakat. Ada banyak pilihan topik aduan dalam fitur ulas atau aduan masyarakat ini. Di antaranya, topik pendidikan, bansos, ketenagakerjaan, pelayanan kependudukan, perparkiran, pelayanan PDAM, pelayanan kecamatan atau kelurahan wilayah Banjarsari, BST, Polresta, dan masih banyak lagi topik aduan lainnya. Saat ini terdapat lebih dari 50 topik aduan yang aktif. Pengguna juga dapat melihat daftar aduan masyarakat yang terkirim. Namun, hasil survei menemukan kekurangan pada aplikasi ini antara lain respon aplikasi yang masih lambat terhadap pertanyaan atau permintaan pengguna yang tentu saja mengganggu kenyamanan para pengguna layanan ini. Sebagai solusinya, perlu peningkatan dalam kecepatan akses dan pembaruan data agar lebih efisien. Karena mekanisme tanggapan yang lebih cepat dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Yang keempat adalah dimensi assurance atau jaminan. Hasil survei menemukan kekurangan pada aplikasi ini, yaitu kurangnya jaminan terhadap keamanan data para pengguna dan keandalan informasi yang disajikan. Pelanggan atau pengguna mengharapkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dari aplikasi Solo Destination. Tetapi perusahaan penyedia aplikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan ini. Sehingga kedepannya aplikasi ini perlu meningkatkan keamanannya untuk memastikan keamanan data dan meningkatkan jaminan terhadap pengguna. Yang kelima atau yang terakhir, dimensi empati atau empati. Hasil survei menemukan kekurangan dalam aplikasi seperti aplikasi yang belum mampu menyesuaikan rekomendasi atau panduan berdasarkan preferensi individu pengguna. Aplikasi belum dapat secara proaktif mengantisipasi kebutuhan pengguna berdasarkan perilaku atau riwayat penggunaan sebelumnya. Ini dapat mempengaruhi persepsi pengguna terhadap empati yang diberikan oleh aplikasi, sehingga perlu penambahan fitur personalisasi dan rekomendasi yang lebih baik yang dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan memenuhi kebutuhan individual mereka. Demikian pembahasan yang dapat saya bahas mengenai artikel saya yang berjudul Evaluasi Aplikasi Solo Destination menggunakan metode ServCool untuk meningkatkan pelayanan publik. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.